Perkenalkan, namaku Rizky Rahmadani. Aku dilahirkan di Malang pada tanggal 6 Januari 1998. Kali ini aku akan berbagi cerita dengan kalian semua mengenai prestasiku, yakni sebagai juara pertama atletik untuk tingkat Jawa Timur. Selain itu, aku juga akan bercerita mengenai kisah kemenanganku. Kalian dengarkan ceritaku ya. Matahari hampir mulai nampak di persinggahannya. Kunikmati sejenak udara sejuk di pagi ini, menambah suasana damai dalam hatiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pun segera melaksanakan sholat subuh. Tenangnya perasaan hati ini dipadu dengan suara azan yang terus menggema, menambah kekusyukan batinku. Teman-teman, setiap pagi aku selalu rajin sholat dan ini merupakan kebiasaanku dari kecil. Dalam doaku, aku selalu memohon untuk prestasi, yakni atletik, agar terus meningkat lagi. Karena aku ingin membahagiakan keluargaku dengan segala kemenanganku. Begitu juga untuk ayah, agar diberi kekuatan dalam bekerja. Aku adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Aku juga meminta agar ibu diberi kesabaran dalam menjaga ketiga adik-adikku. Aku yakin bahwa Allah akan mengabulkan segala permintaanku ini. Ya begitu tuh, anak-anak lincah, aktif, dan tidak mau diam. Kalau sholatnya ya rutin, tiap 5 waktu itu rutin. Di samping sholat juga ngajinya juga rutin, tidak sampai melupakan sholatnya. Ya, biar nantinya itu ingat sama yang kuasa, tidak jadi anak yang gitu. Biar berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan terutama agamanya juga. Kalau anaknya cita-citanya memang menjadi atlet pelari-pelari yang maju gitu, yang profesional. Ya memang nantinya anaknya inginnya jadi guru olahraga. Dulu gurunya coba dari SD kelas 3 itu diikutkan lari sama ya anak-anak yang lebih besar daripada Rizky itu. Ternyata kelas 3 SD itu Agustusan itu sudah dapat prestasi gitu loh. Akhirnya selamanya diikutkan sampai sekarang ini.
baik tingkat kecamatan, kabupaten, akhir-akhir ini tingkat provinsi. Ya, yang pertama ya juara kecamatan itu tiap tahun, hampir tiap tahun itu dapat. Yang kedua sekabupaten itu masalah lari loncat jauh itu juara 1. Lalu yang akhir-akhir ini POR SD tingkat Jawa Timur juga juara 1 medali emas itu. Yang kedua Jatim Open ya, Jatim Sprint yang di Sidoarjo itu untuk nomor-nomor tambahan juga dapat, yaitu nomor 3. Lalu untuk yang terakhir Korwil tingkat Jawa Timur sebelah daerah Blitar itu juga juara 1 yang nantinya persiapan untuk final di Sidoarjo. Ya semuanya dapat berjalan dengan seiring gitu. Saya senangnya itu. Di samping membantu orang tuanya, atletnya juga jalan. Nah teman-teman, aku pun segera bersiap untuk berangkat sekolah. Oh ya teman-teman, walaupun aku sudah mengikuti ujian nasional, tapi masih ada tambahan pelajaran yang harus kuikuti. Bu, berangkat. Ya, hati-hati. Wah, pagi yang cerah, secerah hatiku. Teman-teman, setiap pagi aku selalu berjalan kaki menuju sekolah. Selain sehat, tentunya aku gunakan juga untuk melatih fisik agar selalu mendapat kemenangan. Jarak rumah ke sekolahku tidak begitu jauh. Kurang lebih 15 menit aku sudah sampai di sekolah. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. Nah teman-teman, ini adalah kelasku. Kali ini pelajaranku ialah IPS. Di kelas aku dikenal sebagai anak yang tomboy. Mungkin karena terbawa dengan kebiasaanku berlatih atletik yang mengharuskanku untuk menjadi anak yang gesit dan lincah. It's all take no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Oh iya teman-teman, sebentar lagi aku akan menerima pengumuman hasil ujian nasional. Kalian doakan aku ya, agar bisa lulus dengan nilai yang baik. Walaupun aku dan teman-teman sudah melaksanakan ujian nasional, tapi aku masih tetap semangat
mendengarkan materi yang diberikan hari ini. No more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to. Termasuk kategori anak yang penurut, ya, pendiam, penurut, termasuk terhadap segala tugas yang diberikan kepada anak itu dia penuh dengan tanggung jawab, gitulah kira-kira. Seperti anak yang lain juga, ya apa yang diperintahkan oleh gurunya itu ya pasti dilaksanakan lah. Untuk prestasi akademis itu termasuk kategori golongan sedang ke atas untuk akademisnya ya. Itu. Kalau misalnya Rizky mengikuti kegiatan-kegiatan di luar itu, nah gurunya itu memberi tugas-tugas khusus kepadanya, sehingga tidak ada satupun mata pelajaran yang tertinggal, nggak ada. Pinter ngatur waktulah gitu, sudah memang diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan intrasekolah juga terpenuhi, kegiatan yang ekstra pun juga bisa terpenuhi. Demikian. Dia sejak kelas 4 itu sudah mulai kelihatan bakatnya, utamanya bidang atletik. Misalnya lari maraton, lari cepat, kemudian termasuk voli juga lumayan dia. Gitu. Utamanya bidang atletik lah yang bisa dikuasai olehnya. Dari tingkat sekolah jelas dia atletik nomor 1. Mulai kelas 4 sampai kelas 6 ini selalu nomor 1. Kemudian tingkat kecamatan itu juga nomor 1, jauh kok dari yang lain itu, lain-lain itu jauh. Kemudian di Korwet Singosari juga nomor 1. Terus akhirnya dibawa ke tingkat kabupaten juga nomor 1. Setelah itu menjadi katakanlah jagonya kabupaten, begitu dibawa ke lomba tingkat provinsi, alhamdulillah mendapat piala emas ya, lari 1000 meter itu. Di samping prestasinya yang non akademis, yang dia sudah bisa membawa nama baik terhadap sekolahan, terus dia itu gini, pelajaran akademisnya itu juga bisa seperti yang anak yang lain ini. Padahal di rumahnya itu pun dia bekerja membantu orang tua. Misalnya dia kan mempunyai binatang kelinci gitu, bisa menambah ekonomi keluarga gitu. Saya yang bangga itu. Kemudian pada saatnya dia ngaji ya ngaji, pada saatnya membantu orang tua ya membantu orang tua. Itu saatnya sekolah-sekolah, pada saatnya dia berlatih ya berlatih. Ini bagus ya. Surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love, and always will be. I know I left too much mess and Teman-teman, melalui prestasiku di bidang olahraga atletik, aku ingin dapat digunakan sebagai modal agar bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Aku ingin terus berprestasi di segala bidang, baik di atletik maupun di bidang pelajaran ini. Saya mengharapkan kepada Rizky itu nanti begini, Rizky itu bisa mengembangkan bakatnya ya, sesuai dengan kemampuannya itu. Harapan saya gini, mengingat bahwa kondisi orang tuanya itu agak kurang, harapan saya syukur kalau ada yang membantu sampai dengan Rizky itu bisa melanjutkan sekolah ke SMP, SMA, syukur kalau bisa sampai ke perguruan tinggi sehingga dia itu bisa menciptakan pekerjaan sendiri, bisa bekerja di mana lah. Syukur alhamdulillah kalau misalnya dia itu juga bisa mengangkat ekonomi keluarga. Itu harapan saya. Pesannya sampaikan kepada Rizky untuk kali ini, kepadanya kami harapkan
bisa belajar dengan penuh semangat, disiplin, ya, sesuai dengan keinginannya dia, ya. Oleh karena itu nanti di mana saja dia belajar, kami harapkan Rezeki itu benar-benar menjadi seorang yang disiplin, jujur, penurut seperti pada ketika sekolah di SD Melagong 4 ini. Sudah jelas? When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Mudah-mudahan saja aku bisa mewujudkan harapan dan cita-citaku untuk menjadi pelatih dan guru olahraga. Aku yakin suatu saat aku pasti bisa mewujudkannya. Pelajaran hari ini segera berlalu. Aku pun harus cepat kembali pulang. Someday they said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Matahari masih nampak di ujung langit, tak membuatku berhenti untuk mencari sesuatu yang berharga di antara kerumunan semak-semak ini. I'm glad we didn't listen. Look at what we were missing. Teman-teman, beginilah aktivitasku. Sepulang sekolah, mencari rumput. Rumput-rumput ini sebagai pakan hewan peliharaanku yang kurawat di rumah. Aku tidak pernah malu dengan kegiatanku yang satu ini karena aku ingin membantu ayah dan ibu yang telah bekerja seharian dan tidak sempat untuk mencari rumput. Aku selalu berprinsip untuk melakukan kegiatan dengan penuh semangat. Karena semangat diri yang kumiliki telah menjelma menjadi kekuatan diri dalam menjalani hidup ini. Setelah mendapat rumput satu karung, aku kembali pulang. Teman-teman, masih ada waktu di siang ini sebelum aku berlatih. Waktu yang ada kugunakan untuk memberi makan hewan ternak peliharaanku. Di kandang belakang rumahku ada banyak hewan yang kupelihara seperti kelinci, marmut, kura-kura, ikan dan yang lain. When I am down and all my soul. Memang anaknya sudah kecil sudah senang ya memelihara hewan-hewan ya, kelinci, marmut, burung seperti kuro itu juga senang. Tiap harinya itu memang bergelutnya sama hewan-hewan senang gitu. Ya nantinya ingin jadi anak yang pelari-pelari yang bisa yang bisa dibanggakan itu loh. Di samping larinya tapi tidak lupa sama yang puasa juga, ya agamanya juga lancar, tapi meraih prestasinya juga berjalan. Kalau Rizky ya yang saya inginkan ya semuanya sama-sama jalan, ya sholatnya juga latihannya
latihannya juga rutin biar nantinya itu jadi atlet-atlet yang baik gitu, baik di tingkat Jawa Timur, apalagi tingkat nasional kan lebih senang ayahnya, kedua orang tuanya. Pesan untuk Rizky ya untuk itu yang saya pesankan, kesehatannya juga harus dijaga, baik makanan maupun tiap harinya itu supaya dijaga biar kesehatannya terjaga sampai besok. Senang sekali aku bisa menjaga dan memberi makan mereka semua. Tapi aku juga merasa sedih saat salah satu dari mereka harus dijual untuk menambah biaya keperluan sekolah. Oleh karena itulah, selagi mereka bersamaku, aku akan menjaga dan merawat hewan-hewan peliharaanku ini dengan penuh kasih sayang. To walk on stormy seas, I am strong when I am on your Hari semakin sore, waktunya aku mempersiapkan diri untuk latihan. Nah teman-teman, beginilah suasana latihanku. Bidang atletik yang kuikuti ialah lari. Aku senang sekali bisa berprestasi. Awal prestasiku dimulai saat aku kelas 3 SD. Saat aku berhasil memenangkan kejuaraan lari maraton untuk tingkat kecamatan. Dari prestasiku inilah kemudian berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa prestasi yang telah kumenangkan diantaranya juara pertama lompat jauh se-Kabupaten Malang, juara pertama lari 1000 meter tingkat Jawa Timur, dan juara ketiga lari sprint untuk tingkat Jawa Timur pula. Dia mulai sudah usia dini masuk sini, jadi kita nggak ada kendala untuk memberi program latihan pada usia dini sampai dia bisa meraih juara tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi Ahmadani. Jadi dia ada kenaikan skala jadi nggak ada kendala dari prestasinya dia. Seminggu 3 kali semua bisa dijalani dengan benar. Sejak 2007 akhir. Jadi dia tuh mulai punya prestasi di tingkat kecamatan. Dia kesulitan fasilitas, akhirnya sama orang tua, nggak tahu dengan teman-teman daerah Dani tempat tinggal disarankan ke Batu. Dia porseni tingkat SD, Jatin Open di Rayan 6 Kota Blitar. Sedangkan kita kemarin juga di Jatin Sprint di mana di Sidoarjo, dia sempat mengikuti. Ini saya lupa ini nomor waktu diambil kemarin tuh, masalahnya ada kelompok umur di situ. Jadi untuk yang kemarin yang ada di Surabaya kita terus terang nggak ngikuti, jadi teman-teman lain yang mengendor dia sampai di. Aku bangga sekali di usiaku yang masih muda ini. Aku telah berhasil meraih prestasi hingga tingkat Jawa Timur. Aku pun ingin meningkatkan prestasiku hingga tingkat nasional. Nah teman-teman, kali ini aku dan teman-teman berlatih serius sebagai persiapan seleksi pekan olahraga pelajar daerah yang akan diselenggarakan pada bulan Juli di Kota Nganjuk.
Dengan dukungan yang besar dari keluargaku, aku yakin bahwa aku bisa memenangkan setiap perlombaan yang akan kuikuti. Kuncinya semangat dan rajin berlatih. Jadi saya kira kalau kekurangannya itu saya kira nggak ada ya. Saya kira di antara teman-temannya dia paling tekun, paling apa ini istilahnya, gep istilahnya, datang. Sekarang dia bisa mengikuti 4-5 kali seminggu. Jadi terus terang kami juga berterima kasih pada orang tuanya yang mana setiap di luar hari Minggu itu tepat 1:30 sudah ada di Gelora Berantas Kota Batu. Kita bisa nggak berandai-andai, cuma kalau perunggu bisa kita sahabat. Dia turun di kelas nomor 2000 meter. Jadi untuk Kopda, untuk tingkat junior, dia bisa, kita punya program minimal itu perunggu bisa masuk. Dan pada saudara dan cuma ya itu tak segan-segannya baik di rumah maupun di luar pengetahuan atau pengawasan kami. Kita sarankan dia bisa menambah minimal latihan-latihan ringan yang dilakukan di rumah, baik 1 sampai 1,5 jam kegiatan yang mana diadakan di rumah di luar program kami. Jadi latihan ringan lah yang kami minta, supaya dia itu mengingat kita nggak berani memberi porsi yang terlalu tinggi selain usia masih usia dini, termasuk usia dini. Dengan prestasi yang telah kurai ini, aku berkeinginan agar dapat mewujudkan segala harapan dan cita-cita sehingga aku bisa membahagiakan semua orang yang telah mendukungku. Aku pun takkan pernah berhenti untuk berlatih sebelum aku berhasil meraih segala keinginanku. Sebelum aku menjadi atlet yang sukses sehingga dapat terus membawa kemenangan. Teman-teman, itu tadi cerita mengenai prestasiku. Dengan semangat, tekun dan sabar dalam mewujudkan segala yang diharapkan pasti akan mengantarkan kita menuju pada kemenangan. Tiada hari tanpa belajar dan berlatih. Aku pasti bisa. Sampai jumpa.